warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariati, guru SD Negeri 001 Pulau Bunyu. Saya mengajar di kelas 6. Kali ini kegiatan saya melakukan asesmen diagnostik membaca. Nah, di sini saya melakukan asesmen dalam hal siswa bisa membaca huruf, kemudian membaca suku kata, kemudian kata dan membaca bacaan serta pemahaman terhadap bacaan tersebut. Nah, di mana pada kesempatan ini saya akan menguji setiap siswa pulang sekolah, artinya kegiatan KBM itu tidak. Oke, di sini nanti Putri ya, duluannya ya, datanya ya. Usia Putri berapa? Usianya 11 tahun. Putri pernah TK ya? Iya. Bahasa apa yang digunakan di rumah sehari-hari? Bahasa Indonesia. Apakah Putri suka membaca buku cerita? Enggak. Enggak. Ya, berarti ya. Oke. Nah, di sini Putri silahkan baca nanti ya, dari mulai huruf ini sampai sini ya, sampai terakhir di sini ya. Oke. Jangan terlalu cepat ya. Oke, silahkan. K, W, N, X, B, S, T, I, V, V, P, G, U, H, O, E, L, J, T, Y, R, A, D, C, B, I, M, G, Z, Q. Sudah? Sekarang kita ke sini. Oke, silakan mulai sama tadi ya. Sa, Gi, Le, Min, Nas, Kap, Is, Par, Wol, Nya, Sing, Gam, Bu, Nyam, Mewa. Oke, ini sudah. Sekarang ini kata lain ya. Oke, Mbak. Air, hari, juga, masuk, seekor, langit, menang, membaca, jadwal, vitamin, bernyanyi, menggunakan, menyediakan, menanyakan, menggenggam. Oke, sudah. Bacaan ya. Oke. Dani, sahabatku, aku senang mendengar ceritamu. Aku belum pernah naik bus untuk pergi ke sekolah. Di desaku, anak-anak pergi ke sekolah berjalan kaki. Tak ada seorang pun yang mengantar karena aku dan teman-temanku berangkat bersama-sama. Perjalanan kami sangat jauh. Kami berjalan kaki belasan kilometer sepanjang pantai Batu Lama Mapu hingga pantai Kayu Angin. Beberapa teman bersepeda, tetapi aku lebih suka berjalan bersama-sama. Kami melalui jalan setapak tak jauh dari pantai dan melewati beberapa rumah penduduk. Kadang-kadang ada saja yang memanggil dan memberi bekal. Di jalan setapak ini, aku melewati pohon-pohon besar. Aku harus berhati-hati karena kadang ada ular, biawak, dan anjing liar muncul. Oke, ini bacaan pertama. Putri sudah baca. Terkait bacaan ibu, ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Sekarang yang pertama, dari cerita tadi, bagaimana cara anak-anak pergi ke sekolah? Berjalan kaki. Oke. Yang kedua, mengapa toko aku belum pernah naik bus untuk pergi ke sekolah? Karena di desa itu anak-anak pergi ke sekolah berjalan kaki. Oke.
Oke, pertanyaan ketiga. Mengapa penduduk memanggil toko aku ketika sedang berangkat menuju sekolah? Oke, lanjut pertanyaan keempat. Sebutkan 2 hewan liar yang dapat muncul ketika toko aku berangkat ke sekolah. Biawak dan anjing. Oke. Itu sudah selesai taruh dulu situ. Kita ke bacaan kedua ya. Oke, silakan Putri. Sejak pagi Niko ikut ayahnya ke pusat kabupaten. Saat ini mereka ada di apotek untuk membeli obat nenek yang sudah lama sakit. Letak apotek tidak jauh jaraknya dari bank yang baru dikunjunginya. Apotek itu berada di depan rumah sakit. Hanya ini yang buka pada hari Minggu. Saat di bank, mereka tidak antri di dalam ruangan. Mereka masuk ke salah satu ruang ATM, anjungan tunai mandiri. Niko juga lebih senang mengambil uang lewat ATM karena menunggunya tidak lama. Dia memasukkan kartu ATM ayah, memencet beberapa nomor untuk PIN dan jumlah uang yang diambil, lalu mengambil uang yang keluar lewat mesin ATM. Ini menyenangkan bagi Niko. Oke, bacaan kedua sudah selesai. Sama tadi bacaan pertama ya. Kata menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, di manakah letak apotek? Di depan rumah sakit. Oke. Yang kedua, mengapa Miko mengikuti ayah ke pusat kabupaten? Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Di mana Miko dan ayahnya mengambil uang? Di ATM. Oke, pertanyaan keempat. Jelaskan tahapan Miko mengambil uang di ATM. Dia memasukkan kartu ATM, lalu dia memencet beberapa nomor untuk PIN dan jumlah uang yang dia ambil. Oke, sekarang bacaan yang ketiga. Ya, oke, silakan Putri. Pernahkah kamu mengunjungi suatu tempat pada masa lalu? Ingatkah kamu bagaimana keadaannya? Apakah tetap sama atau ada yang berubah? Kalau kamu tahu, Palembang, kota di Sumatera Selatan, sekarang menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia. Kalau di Sumatera, Palembang merupakan kota terbesar kedua setelah Medan, dengan luas sekitar 3.500. Lanjut. Penduduknya sekitar 1,8 juta jiwa. Dulu Palembang menjadi ibu kota kerajaan Sriwijaya. Karena itulah Palembang sering disebut Sriwijaya. Bahkan berdasarkan pasal 1 kedudukan Sriwijaya, Palembang ditaksir sebagai kota tertua di Indonesia. Oke, sama tadi bacaan 1, 2 ya. Bacaan ketiga Ibu juga akan bertanya sama Putri. Yang pertama, di provinsi apa letak kota Palembang? Di kota Sumatera Selatan. Oke, pertanyaan kedua, berapa luas kota Palembang? Sekitar 3.058,55 km. Oke, pertanyaan ketiga, bukti apa yang menunjukkan Palembang sebagai kota tertua di Indonesia? Dulu Palembang menjadi ibu kota kerajaan Sriwijaya. Karena itulah Palembang sering disebut Sriwijaya. Oke, pertanyaan berikutnya, jelaskan mengapa Palembang disebut sebagai kota terbesar di Indonesia. Oke, Putri sudah selesai dari membaca huruf, suku kata, membaca kata, kemudian membaca bacaan dan pemahaman membaca. Ini sudah bertanya terkait dengan isi bacaan. Itu terima kasih, Putri sudah selesai. Boleh pulang ya. Ya, silakan.